Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mah walhamdulillahi ala kulli ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih wa huwa asdaqul qahilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan SMA PKP Jakarta Islam School, yang terhormat Ibu Hajah Ummi Atiyah SH beserta segenap para wakil dan dewan guru, serta seluruh peserta didik SMA PKP Jakarta Islam School yang insya Allah kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita rasakan adalah diperjumpakannya kembali kita dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Saya yakin dan percaya bahwa perjumpaan kita dengan Ramadan tahun ini adalah merupakan buah daripada doa yang kita munajahkan di malam-malam terakhir Ramadan tahun yang lalu. Karena saya berhusnuzon, setiap kita pasti semuanya berdoa ketika Ramadan akan pergi meninggalkan kita di tahun yang lalu. Ketika kita berjumpa dengan teman sesama kita, kita saling doa mendoakan. Dan bahasa yang sangat familiar adalah, doakan saya agar bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, nanti akan aku jawab apa yang kamu minta. Dan permintaan kita berjumpa dengan Ramadan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi persoalan adalah apa yang harus kita lakukan di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dengan karunia Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada Nabi Agung baginda Rasul Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan segenap pengikut beliau. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami hormati, tema yang akan kami sampaikan pada kultum saat ini adalah sukses Ramadan. Kesuksesan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu belum bisa dilihat ketika berada di bulan Ramadan atau kita masih melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, apakah itu berpuasa di siang hari, qiyamul lail, membaca Quran, bersedekah dan sebagainya di bulan suci Ramadan, itu dalam tanda kutip tidak terlalu menjadi hal yang istimewa. Karena hampir seluruh umat Islam yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, mereka melakukan semua itu. Dan yang menjadi luar biasa adalah ketika suasana Ramadan
dengan dinamika yang ada di dalamnya, yaitu syarat dengan ibadah, qiyamul lail, saum, baca Quran, sedekah, menahan nafsu dan sebagainya, itu kita lakukan di luar Ramadan. Inilah yang bisa dikatakan orang yang sukses di dalam memasuki Ramadan. Para pemirsa yang kami hormati, para salafun saleh di dalam menuju kesuksesan Ramadan dan ibadah-ibadah lain, di samping ikhtiar zahir, beliau melakukan ikhtiar batin. Dan ikhtiar batin yang dilakukan oleh para salafun saleh agar setiap ibadah yang dilakukan mempunyai dampak yang positif setelah melakukan ibadah adalah dengan berdoa. Sebagaimana yang saya nukil dalam Mukadimah Kultum pada saat ini, Allah berfirman dalam sebuah doa yang dibaca oleh salafun saleh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini dibaca oleh para salafun saleh dalam rangka memproteksi diri agar setelah menjadi orang-orang yang baik ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, keluar di Syawal nanti terproteksi sehingga tidak terkontaminasi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami. Jangan kau gelincirkan iman kami. Setelah di Ramadan kami begitu akrab dengan Engkau, ya Allah, jangan kau gelincirkan iman kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Pemirsa yang kami hormati, di samping membaca doa, ada ikhtiar zahir untuk menopang terwujudnya doa agar menjadi orang yang baik. Di dalam sebuah risalah yang sangat tipis yang berjudul Al-Quran Ya Umat Al-Quran, di sana ada 5 hal yang dilakukan oleh para salafun saleh untuk mendukung terkabulnya doa menjadi orang-orang yang baik dan sukses dalam setiap ibadah. Yang pertama adalah hum yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Quran. Tidak hanya di dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan. Dan membaca Al-Quran bukan di waktu sisa, bukan di waktu-waktu yang sudah tidak lagi produktif, tetapi dia memprogram pada saat-saat golden time. Sebelum subuh, menjelang sahur, dia sempatkan diri untuk baca Al-Quran. Menjelang berbuka, ketika kebanyakan orang melakukan hal-hal yang lalai, mereka ngabuburit dan sebagainya, mereka siapkan waktu untuk baca Al-Quran. Hum yaqra'un Al-Quran. Dan yang kedua, tidak hanya dibaca, hum yatadarrasun Al-Quran. Mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran sehingga mereka paham apa yang mereka baca. Dan yang ketiga, hum ya'malun Al-Quran. Setelah Quran dibaca, dipelajari, mereka paham, lalu hum ya'malun Al-Quran. Mereka mengamalkan Al-Quran. Dan yang keempat, untuk menguatkan, mengokohkan iman di dada dengan Al-Quran sehingga bisa akrab dengan Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, mereka hum yahfazun Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran. Pemirsa yang kami muliakan, ini menjadi ironis bagi kita. Tidak sedikit umat Islam, mereka pada usia-usia yang siogianya mampu membaca Al-Quran, mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan yang lebih naif lagi, sampai usia berbilang puluhan, tidak satu surah pun dalam 114 surat yang ada yang mereka hafal. Ini ada suatu keprihatinan bagi kita. Hal ini barangkali dan sangat boleh jadi sesuai dengan statement baginda Rasul, di mana 14 abad yang silam beliau pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati mal Qur'anu ila rasmuhu wa mal islamu ila ismuhu. Akan datang suatu zaman nanti di mana orang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya tinggal tulisan saja. Tidak begitu banyak orang membaca Al-Quran. Oleh karenanya saya mengajak kepada diri sendiri, kepada pemirsa sekalian, bulan Ramadan yang salah satu disandangkan namanya adalah bulan Al-Quran, mari 1 bulan penuh di Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran kita tingkatkan sehingga kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran, ahlullah, orang-orang yang ahli dalam Al-Quran adalah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menghafalkan Al-Quran, ada terhujam Al-Quran di setiap dada orang-orang muslim, maka insya Allah perjalanan hidupnya selalu dalam bimbingan Al-Quran. Al-Quran menjadi pandangan hidupnya. Setiap ucap, setiap gerak, setiap langkah selalu berpedoman kepada Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang sukses. Dan kesuksesan yang paling penting dan cukup penting adalah yang kelima, yaitu hum yata'allamun Al-Quran.
mereka mau mengajarkan dan mau belajar Al-Quran. Sebagaimana Nabi katakan, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mengajar Al-Quran dan mau belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan Ramadan yang salah satu namanya disandingkan dengan nama Al-Quran, yaitu Syahrul Quran, menjadi pegangan buat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya sukses beribadah di bulan Ramadan, lebih sukses lagi 11 bulan di luar Ramadan, interaksi kita dengan Al-Quran semakin intens, sehingga kita selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang kami hormati, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai kultum pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.